Nah, soalnya kan masih sama ya, kayak yang kemarin. Oke. Oh, filenya belum kebuka. Bentar. Oh iya, sama yang kemarin tuh ada sedikit kesalahan gitu di bagian yang ini. Bentar, dibuka dulu ya filenya. Kenapa, Kak? Bentar, dibuka filenya dulu ya. Oh iya. Nah, kemarin tuh ada kesalahan di sini. Di bagian laba operasinya. Nah, di sini kan dibilang laba operasi terpisah. Nah, kalau laba operasi terpisah tuh belum jadi net income. Dia tuh kan masih sesuai namanya, masih separate earnings gitu. Sedangkan kalau mau jadi net income, itu harus kita tambah dulu si laba operasi terpisahnya. Di operating income kan, Kak? Apa? Ini operating income nggak sih, Kak? Iya, Laba benar. operasi. Berarti kemarin tuh kurangnya kita belum ditambahin ke income from S. Kalau metode equity, sedangkan kalau metode cost kita harus tambahinnya ke dividend income. Jadi yang kemarin tuh ada kurangnya tuh di sana. Kemarin kan belum ditambahin ya. Yang 200 ribunya langsung aja kita pakai. Nah, harusnya kita tambahin dulu gitu. Tambahin ke income from S-nya. Nah, Oh, berarti kalau yang metode cost ditambahnya sama dividen, dividen tapi kalau yang income. equity ditambah sama income from S. Betul gitu. Jadi tergantung metodenya. Income from S kan untuk yang equity, dividen income itu untuk yang cost. Cost. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau kemarin dikerjain di Excel kan kita tinggal edit yang ini aja. Nanti yang lainnya otomatis sudah berubah. Gitu. Enaknya di Iya. Excel itu. Cuman kan Oh kalau iya. ujian nggak pakai Excel. Jadi kalau Iya. salah di sini kan harus Mas diedit semua. manual. Oke, tapi sisanya udah kok. Oke, nah sekarang ke yang metode cost-nya. Bedanya di mana? Nah, untuk step awalnya dia masih sama. Kita kan kayak biasa investment, equity, sama excess-nya. Amortisasi dan kawan-kawannya masih sama persis. Nah, mulai perbedaannya di yang barusan dibilang. Perbedaan pertama itu ketika ngitung income-nya. Nah, ketika ngitung income-nya ini, sorry, ganti dulu namanya. Operating income. Sorry. Operating income. Nah, bedanya kan kalau yang equity tadi kita tambahinnya ke income from S. Nah, kalau di cost itu kita tambahinnya tuh ke dividend income. Tuh. Jadi bedanya di sana yang pertama nanti kan si RE beginning-nya jadi beda. Nah, kalau kita lihat di sini kan RE beginning 2019 itu hasilnya jadi 428.000. Sedangkan kalau di equity itu dia 463. Nah, jadi perbedaannya tuh pertama kelihatannya tuh di RE beginning-nya. RE beginning-nya itu akan beda. Karena kan kita tahu juga bahwa income from dengan dividend income itu nilainya pasti beda juga. Makanya RE beginning-nya si P itu akan berbeda antara metode cost dengan equity. Tuh. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita kalau di metode cost sebenarnya nggak perlu ngitung income from S. Kita nggak perlu ngitung income from S sama nggak perlu ngitung saldo investment. Yang ini tuh sebenarnya nggak perlu kita hitung. Ntar kita kasih warna hijau aja. Nah, karena kenapa? Karena kan kita cukup tahu dividen income-nya berapa, udah beres gitu. Jadi kita nggak perlu ngitung income from S ini. Tapi NCI expense-nya, sorry, yang NCI-nya itu tetap harus kita hitung gitu. Kalau di Oh iya. metode cost itu. Karena kan tetap mau metode cost atau equity, nanti kan di konsolidasinya akan muncul NCI expense dan juga si NCI-nya. Iya. Sedangkan investment kan kalau metode cost dia saldonya nggak bakal berubah.
tetap Iya. pakai yang 420.000 yang awal. Income from S kan nggak muncul kalau di metode cost. Jadi bedanya di sana ya. Kita cuman bikin yang birunya aja ini. Kalau di metode cost. Gitu. Kalau yang metode equity itu ada NCI-nya nggak sih, Kak? Sama. Kalau yang warna biru ini, mau di cost atau equity sama-sama ada. Gitu. NCI expense dan NCI-nya ada. Nah, kalau yang warna hijau, diwarnain hijau kan ini income from S sama saldo investment. Itu dipakainya tuh cuman untuk yang equity doang. Gitu. Karena kan kalau kita lihat di soalnya, sekarang si saldo investment-nya itu langsung kita pakainya tuh yang investment awalnya. Karena kan metode cost itu aturannya dia saldonya tuh nggak berubah dari awal sampai akhir tuh masih pakai saldo yang awal. Gitu. Makanya kita nggak perlu ngitung saldo investment in S-nya. Income from S nggak kita pakai juga, karena kita pakainya dividen income. Gitu. Jadi mungkin step-nya lebih dikit karena di sini kan kita nggak ngitung income from S sama investment in S-nya. Gitu. Tapi untuk amortisasi dan intercompany tetap harus kita hitung. Nah, kecuali kalau intercompany-nya downstream. Kalau intercompany-nya downstream berarti kan sebenarnya yang apa namanya? Di sininya kan ke NCI-nya nggak terpengaruh. Nah, tapi meskipun nggak terpengaruh di sana, kita tetap kan harus bikin konsolidasinya. Jadi tetap harus kita hitung gitu. Kalau yang downstream itu yang nggak ada NCI-nya bukan, Kak? Ya, downstream itu kan berarti kenapa sih downstream nggak ada NCI-nya? Karena kan kalau downstream itu kejadiannya P jual ke S kan. Nah, yang dapat profit kan yang jual, berarti P. Sedangkan NCI itu dapat bagiannya tuh kalau dari si S gitu. Makanya kalau yang downstream itu NCI nggak dapat. Karena profitnya kan yang pegang si P. Gitu. Jadi perbedaan di langkah awalnya tuh cuma di sini ya. Di metode cost itu kita nggak perlu ngitung income from S sama saldo investment. Tapi sisanya yang kemarin tetap dihitung. Amortisasinya tetap kita hitung. Terus intercompany transaksinya tetap kita hitung. Gitu. Itu perbedaan yang pertama ya. Oke. Sama yang tadi, yang kedua di sininya. Ketika ngitung net income-nya. Kalau di cost itu kita tambahinnya tuh dividen income. Kalau di equity itu kita tambahinnya tuh income from S. Jadi perbedaan di perhitungannya tuh di sana. Terus kalau jurnalnya gimana? Oke, kita lihat ke jurnalnya. Nah, untuk jurnalnya, jurnal pertama sama jurnal kedua itu masih, ini intercompany inventory dulu ya. Jurnal pertama sama jurnal kedua itu sama aja. Nah, bedanya metode cost sama equity itu kan semua yang pakai investment ganti jadi RE. Oke, kita lihat nih perbandingannya. Kalau yang di equity kemarin kan ketika kita mengakui realize profitnya, kita debitnya investment. Nah, berarti kalau metode cost gimana? Tinggal kita tuker jadi RE atau retain earning. Gitu. Oke, ini untuk intercompany-nya. Jadi bedanya cuma satu di sana aja ketika mengakui realize profit. Nah, perbedaan berikutnya di mana? Di jurnal yang pertama di generalnya. Kemarin kan kita setelah intercompany itu kita akan menghapus income from S. Nah, karena kan di metode cost kita kan nggak ada income from S. Berarti kan nggak perlu kita hapus. Kan emang dari awal nggak ada. Nah, berarti apa yang kita lakukan? Kita cuman menghapus dividen income-nya. Gitu. Cara menghapus dividen gimana? Karena adanya dividen income, jadi yang dihapus dividen income-nya. Betul. Karena kan sekarang yang adanya cuma dividen income. Jadi ya udah, yang kita hapus cuma dividen income-nya aja. Gitu. Dividen income kan normalnya di kredit, berarti dihapus ya di debit. Gitu. Nilainya sebesar dividen income-nya. Dividen income-nya berapa? Itu kan udah dihitung ya di bagian yang kemarin. Di bagian mana ya?
di sini kalau nggak salah. Tapi kan nggak perlu dihitung semua, sekarang tinggal dilihat aja. Dividennya CS itu kan ada di soal. Sebesar mana? 108. Tinggal kita kali 60%. Itu kan nggak ada hitungan-hitungan yang pakai rumus gitu. Oke. 8 kali. Kita kasih bedain dulu aja ya warnanya biar kelihatan mana sih perbedaan sama yang metode cost. Pertama yang itu, terus di sini. Kita kasih warna hijau aja ya, yang bedanya. Gitu. Jadi yang tadi pertama di RE-nya, kemudian kedua kita ngapus dividen income aja, bukan ngehapus income from S. Oke. Terus ke bawahnya ini masih sama. Nah, sama ada catch up. Bedanya tuh ada catch up adjustment. Nah, sebenarnya ada cara gampangnya. Cara paling gampang bikin catch up itu kita nggak perlu ribet. Saldo awal kita berapa? Saldo awal kita kan 420. Terus kita lihat apa? Saldo awal investment in S. Ya, saldo awal investment in S kan 420. Kan nggak bakal berubah juga. Terus kita lihat di jurnal eliminasi yang nomor 6. Ketika ngehapus equity awal. Ini kan saldo investmentnya berapa? 474. Ini kan lebih gede. Ya udah tinggal kita selisihin aja. 474 dikurangi saldo awal tadi 420. Sisanya berapa? 54.000. Nah, sebesar itulah si catch up adjustment-nya. Gitu. Jadi nggak perlu ngitung saldo investment atau gimana. Sebenarnya kita tinggal langsung aja. Saldo investment di soal itu berapa pertamanya? 420. Terus dieliminasi ketika ngehapus equity awal berapa? 474. Nah, selisihnya itu kita jadikan catch up adjustment. Cara pembuktiannya gimana? Kita lihat saldo investmentnya nanti ketika udah diposting semua jurnalnya jadi 0 nggak? Kita lihat 0. Berarti udah benar. Gitu. Jadi perbedaannya tuh ada di sana ya. Kita ulang lagi. Pertama, perbedaannya tuh ada di ketika menghitung net income. Ketika menghitung net income, sekarang kita tambahnya ke dividen income, bukan ke income from S. Kemudian kita nggak perlu ngitung income from S, sama nggak perlu ngitung saldo investment juga. Karena kan yang kita pakai sekarang dividen income. Terus saldo investmentnya juga nggak bakal berubah kalau di metode cost. Oke. Selanjutnya tuh di RE awal. Di RE awal itu pasti beda dengan metode equity. Gitu. Akan tetapi, nah kalau kita lihat kan di RE awalnya emang beda. Tapi RE akhirnya, RE akhir dikonsolidasi, itu akan sama. Nah kalau kita lihat kan RE akhirnya ini 716. Di sini juga sama-sama 716. Nah, kenapa bisa jadi sama? Karena kan kalau kita bandingin ya, equity dengan cost. Equity dengan cost bedanya ada di mana? Bedanya itu kan di komponen net income-nya. Kalau equity itu kan operating income-nya tadi kita tambah income from S. Sedangkan kalau di cost tadi kan net income-nya itu operating income kita tambahkan dengan dividen income. Nah, tapi ketika di jurnal eliminasi, ketika bikin konsolidasi income from S dan dividen income kan kita hapus. Nah, karena dua-duanya dihapus, berarti kan yang sisanya yang mana? Operating income-nya aja. Berarti makanya di saldo akhirnya itu akan sama. Saldo akhir RE. Karena yang bikin bedanya udah kita hapus. Ini kan dividen income-nya kita hapus. Di sini juga income from S-nya kita hapus. Makanya RE akhirnya bakalan sama. Meskipun RE awalnya beda, tapi RE akhirnya bakalan sama. Nah, itu perbedaannya antara cost dengan equity. Nah, terus di jurnalnya itu pertama, yang sebelumnya kita pakai investment in S, kita ganti jadi RE. Contohnya di intercompany inventory, ketika kita mengakui adanya realized profit. Sebelumnya kan kalau di metode equity kita pakainya investment in S pada COGS. Kalau sekarang kita pakainya RE. Kenapa? Karena kan investment itu kalau metode cost itu nggak boleh berubah. Makanya kita sesuaikannya tuh ke RE-nya.
Kita ganti jadi RE. Nah, selanjutnya apa perbedaannya? Perbedaan berikutnya ketika ngehapus income. Sebelumnya kan kita hapusnya tuh di income from S. Tapi karena nggak ada income from S, maka yang kita hapus cukup dividen income-nya aja. Gitu. Kita hapus dividen income sebesar berapa? Sebesar dividen yang diterima oleh si P. P kan dapatnya 60%. Tinggal kita kali. Dividen S kan totalnya 108 kali 60%. Setara berapa? 64.800. Terakhir, perbedaannya itu ada di catch up-nya. Muncul jurnal tambahan. Jurnal catch up. Nah, si jurnal catch up ini ngitungnya gimana? Tinggal selisihin aja. Saldo awal investment-nya berapa, dikurangi, lihat ketika ngehapus equity awal. Equity awal di investment ini di jurnal eliminasinya berapa? Selisihin. Jadi nggak perlu pakai rumus yang ribet-ribet. Cukup lihat aja selisih saldonya. Nanti ketemu catch up adjustment-nya. Saldonya berapa? Oh, 420 nih. Terus dieliminasi ini 474. Berarti ada selisih 54.000. Tuh, nanti hasil akhirnya pasti saldo investment-nya itu 0. Gitu. Terus total aset sama total equity-nya dikonsolidasi. Mau itu cost ataupun equity itu hasilnya sama. 3463.550 sama-sama 3463.550. Gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh gitu. Cuman tadi kan ada, kalau cost itu ada tambahan jurnalnya, catch up. Gimana? Iya, oke Kak. Oke. Ada pertanyaan dulu buat perbedaannya ini? Enggak. Ya. Oke. Kalau di kelas berarti udah masuk ke yang aset tetap ya? Iya, udah pertemuan kedua. Udah selesai materinya atau gimana? Udah selesai materinya tetap. Jadi Nah, minggu depan udah. ada kesulitan nggak? Kesulitannya di bagian mana gitu? Nah itu Kak, aku belum memahami secara keseluruhan gitu Kak. Oke. Gimana? Berarti masih belum terlalu dipahami ya. Kita mulai Iya. pertama dari pembagiannya. Kita kan di aset tetap itu, di sini kita bagi menjadi 2 jenis ya. Ada yang non-depreciable, sama ada yang depreciable. Sesuai namanya, kalau non berarti kan dia itu tidak mengalami depresiasi. Contoh paling umumnya apa? Biasanya itu kita selalu pakai land. Gitu. Selalu, kalau non itu rata-rata hampir semua jenis soal atau apapun itu, pasti pakainya itu land. Sedangkan kalau depreciable ini kan banyak banget. Mau mesin, mau bangunan, ataupun equipment bisa juga. Itu banyak banget variasi jenisnya. Cuman kan itu cuman beda di namanya aja. Nah, perlu kita pusingin. Yang penting kita paham, oh pengklasifikasiannya itu ada 2. Ada yang non-depreciable sama ada yang depreciable. Nah, perbedaannya gimana? Pertama kita bahas satu-satu dulu berarti ya. Kita mulai dari yang non-nya dulu. Yang ini lebih sederhana. Non-depreciable. Kan judul materinya transaksi intercompany. Berarti kan ada penjualan antara P dengan S. Kita mulai dari yang downstream-nya dulu ya. Nah, pertama kan berarti kalau downstream itu kan contohnya gimana? Berarti P jual ke S. Nah, downstream kita kasih contohnya tuh P punya kepemilikan di S itu sebesar berapa ya biar gampang? 80% aja ya. Jadi contoh kasusnya tuh P ada jual tanah ke S. Nah, tapi sebelumnya P itu ternyata punya kepemilikan nih di S sebesar berapa? 80%. Oke. Nah, terkait transaksi jual beli tanahnya ada informasinya itu sebagai berikut. Harga jualnya P ngejual tanah itu ke S itu sebesar berapa ya? Biar gampang 150.000 ya. Kita misalkan harga jualnya 150.000. Terus diketahui kos asli dari tanah tersebut adalah 100.000. Nah, kalau kasusnya kayak gini berarti kan ada keuntungan nih.
ada keuntungan yang didapatkan oleh si P. Sebesar berapa selisihnya? Selisihnya berarti 50.000. Oke. Nah, dari sini kan kalau kita jurnal ya, kalau kita jurnal masing-masing gitu antara P dan S, P kan pasti nyatetnya gimana? Dia akan ngedebit cash, terus dia akan kredit land, terus ada akun gain on sale. Cash-nya berarti kan sebesar 150.000, land-nya 100.000, gain-nya 50. Sedangkan S dia nyatet apa? Land pada cash 50.000. 150. Sorry, iya 150. 100-nya kelupaan. Oke. Nah, berarti ini kan masih normal ya. Ini kan catatan masing-masing. Terus pengaruhnya kemana? Pengaruhnya tuh ke masalah income from. Nah, kok ada pengaruhnya ke income from? Nah, di income from S. Kemarin kan waktu kita ngitung, waktu di UTS kan untuk ngitung income from S kita cuma butuh apa? Net income S, amortisasi, sama ada intercompany transaction. Cuman kan kalau kemarin itu intercompany itu baru inventory. Di mana inventory itu kan ada 2 komponen. Ada unrealized profit sama ada realized profit. Nah, sekarang ditambah nih intercompany-nya ada aset tetap. Nah, untuk kasus kali ini kita kasih contohnya tuh yang non dulu ya. Non depreciable. Pada dasarnya ya, aset tetap non depreciable itu hampir sama kayak inventory transaksinya tuh. Nah, kan kalau di sini kan unrealized profit itu artinya apa? Artinya kan P jual ke S, terus si S-nya itu belum ngejual, belum terjual gitu. Dari si S itu belum terjual ke pihak luar kan. Belum terjual ke pihak luar. Si inventory-nya tuh masih dipegang sama si S. Makanya muncul unrealized profit. Nah, sekarang dengan kasus kayak tadi, land-nya kan masih di S. Ini kan land-nya masih dipegang di S. Kalau kita pakai bahasanya si inventory, berarti kan si gain ini tuh masih apa? Masih sifatnya tuh unrealized. Nah, bedanya tuh cuman di bahasanya doang. Kalau di inventory kan kita pakai istilah itu unrealized profit. Kalau di sini, ini kan judulnya gain on sale. Berarti kita ganti namanya jadi unrealized gain. Gitu, biar ngebedain aja. Tapi sifatnya sama. Berarti nanti di sini itu ada unrealized gain. Ada unrealized gain, terus nanti ada juga realized gain. Nah, bedanya kalau inventory kan realized profit itu biasanya langsung nih dari UP tahun lalu. Karena kan kita selalu asumsikan, oh barang yang belum kejual di tahun lalu itu pasti kejual di tahun berikutnya. Beda halnya dengan aset tetap. Aset tetap kan kita belum tahu nih, terjualnya belum tahu kapan gitu. Terjualnya kan nggak tahu nih kapan. Bahkan di beberapa soal biasanya nggak sampai dijual gitu. Jadi cuman ya udah dipegang sama S gitu. Nah, berarti dengan contoh ini nih ada kasus kayak gini, terus diminta Kalau nggak misalkan dijual gimana, gimana? Kak? Gimana? Kalau misalnya nggak dijual gimana, Kak? Nah, Ya udah. kalau udah dijual sama si S ke pihak luar gitu. Kalau nggak dijual gimana? Oh, kalau nggak dijual berarti ya udah dipegang sama si S aja gitu. Tapi nanti, nah nanti kita lihat nih pengaruhnya gimana di Oh iya. sini. Sekarang ya. Kita biar lebih gampang kan kalau pakai bahasa gini gitu kan agak susah. Kita lanjutin dalam bentuk contoh soal. Tadi kan ada informasinya tuh ini intercompany-nya. Terus buat biar lebih lengkap ya, kita kasih tambahan. Net income S-nya itu diketahui misalkan berapa ya? 500.000. Kita kasih contoh net income S-nya 500.000. Terus ada amortisasi yang 100% ya. Itu misalkan 50.000. Nah,
Yang inventory-nya nggak usah dulu aja ya. Kita fokus ke yang aset tetap dulu. Nah, misalkan dengan informasi sebagai berikut. Ditanya, hitunglah income from S-nya. Tuh. Ini transaksinya lupa ya. Tadi dikasih tanggal dulu. Misalkan transaksinya itu ini 2 Januari 2018. Oke. Terus kita disuruh hitung income from S tahun 2018. Berarti kan pertama apa? Kita akan cari dari komponen net income-nya dulu. Nah, cara ngitungnya kan masih sama. Persentase kali net income S. Persentasenya kan tadi berapa persen? 80%. Dikalikan net income S-nya berapa? 500.000, berarti hasilnya tuh 400 ya. 400.000. Oke, ini masih sama kan kayak biasa. Terus yang kedua apa? Amortisasi. Amortisasinya kan masih sama 80% kali ini tadi berapa? Negatif 50.000. Berarti negatif 40.000. Selanjutnya ada intercompany sekarang yang aset tetap. Nah, sekarang kita tanya dulu nih. Ini kan pertama tadi ada transaksi P ke S, muncul gain. Nah, kalau ditanya gain-nya itu kan ini berarti masih belum terrealisasikan kan? Kenapa? Karena kan masih dipegang si S. Nah, kalau masih belum terrealisasikan artinya apa? Artinya belum boleh diakui. Unrealized gitu, belum boleh diakui sebagai income-nya dia. Kalau belum boleh diakui berarti harus gimana? Harus kita keluarkan. Harus kita eliminasi sama kayak unrealized profit. Unrealized profit sifatnya kan mengurangi income from S. Nah, unrealized gain juga sama persis. Sama persis. Nah, terus kita tanya lagi, ini downstream atau upstream? Downstream. Nah, tadi kan downstream berarti 100%-nya kita kasih buat si P. Si P ya sama. Oke, si P ya. Kan induknya P. Nah, ininya kan tadi unrealized. Harus kita eliminasi berarti kita kurangi. Sebesar berapa tadi? 50 ya? 50.000. Berarti income from S-nya berapa? Ini 310.000. Nah, ini kan soalnya cuma setahun. Gampang banget gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan berlanjut nih tahun berikutnya kita disuruh nyari yang 2019. Oke. Dengan soal yang masih sama ya, berlanjut gitu ceritanya. Tahun depannya diketahui net income S-nya sekarang naik jadi 600.000 misalkan. Amortisasinya masih sama. Misalkan tadi berapa ya? 50. Oke. Hitung lagi income from S 2019. Nah, sekarang di income from S 2019 gimana? Masih sama kan? Pertama, kita dari yang net income-nya dulu. Berarti kan 80% kali 600. Berarti ini 480 ya. 480, terus amortisasi. Amortisasinya masih sama. Negatif 50.000. Oke, berarti ini 40.000. Nah, sekarang di sini intercompany-nya kan tadi cuma aset tetap. Si asetnya terjual atau enggak? Misalkan ya, untuk sekarang kita asumsikannya belum terjual dulu. Nah, kalau belum terjual, apa yang kita lakukan? Tuh. Apakah kita kurangin lagi ke unrealized gain atau enggak? Gitu pertanyaannya. Coba. Enggak sih kok. Nah, kenapa enggak dikurangi lagi unrealized gain ya? Bahkan belum kejual. Iya, karena belum terjual dan sebenarnya kan udah kita kurangin di sini. Kita kan udah kurangin di 2018 nih, unrealized gain-nya. Berarti nggak perlu kita kurangin lagi. Kenapa? Karena kalau kita kurangin lagi di 2019, itu kan jadi double nanti dikuranginya. Kan udah dikurangi tahun lalu, kenapa kurangin lagi tahun sekarang? Kan udah hilang unrealized gain-nya.
Gitu. Makanya si unrealized gain ini sifatnya itu sekali. Dia itu cuma muncul sekali di awal. Gitu. Jadi cuma sekali di awal. Di awal tuh maksudnya di awal tahun transaksi gitu. Di awal itu di tahun transaksinya. Contohnya tadi kan transaksinya di 2018. Berarti unrealized-nya itu munculnya itu cuma di 2018. Nah, makanya di 2019 kita nggak bakalan ngurangin unrealized gain lagi. Langsung aja 440.000 berarti kan si income from S-nya. Nah, tapi gimana? Gimana kalau kasusnya tuh kita jual? Misalkan di 2019 itu kita jual. Si S itu jual misalkan ke si T pihak luar gitu. Si tadi tuh kan harga land-nya tuh si S itu 150.000 kan nilai land-nya. Terus dia dijual sama si S itu ke T misalkan 200.000. Nah, artinya kan berarti udah realize nih. Jangan 200 deh. 240 misalkan. Udah realize. Nah, berarti kan udah boleh kita akuin keuntungannya. Nah, kalau udah boleh kita akuin, berarti kita munculin di sini. Kita munculin jadi realize gain. Realize gain. Nah, angkanya berapa? Realize gain 90 bukan kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, realize gain ini dari mana? Realize gain dari yang ini nggak sih Kak? Dari 50-nya yang tahun sebelumnya itu. Betul, dari si unrealized gain. Nah, sekarang pertanyaannya unrealized gain-nya berapa? 50. 50.000. Berarti yang akan kita akui jadi realized gain itu cuman yang 50.000-nya aja. Oh gitu. Kenapa? Karena nanti kalau kita masukin, jadi di sini tuh kan sebenarnya ada keuntungan nih. Kalau kita kurangin kan ada keuntungan, profitnya itu kan totalnya itu sebenarnya 90. Nah, cuman 90 itu berasal dari dua sumber. Bukan 90, sorry. Di sini tuh profitnya kan ada, kita tulis dulu ya, P, S, T. Gitu. Kan S jual di P itu awalnya 100.000, terus ketika ada di S itu jadi 150, terus S ke T tadi 240. Nah, jadi ini ada dua profit. Pertama ketika P jual ke S, dia itu kan ada profit 50.000. Terus S jual ke T itu ada profit 90.000. Nah, sebenarnya transaksi ini tuh aslinya berarti total profitnya itu ada berapa? 140.000 gitu. Jadi aslinya itu kita punya land harganya tuh 100.000, kita jual 240. Cuman sebelum kita jual keluar, kita jual ke S dulu. Nah, yang kita perlu perhatikan itu cuman yang ininya aja. Cuman bagian antara P ke S-nya. Kalau S ke T-nya, dia mau jual berapapun kita nggak peduli. Jadi yang ininya mah kita abaikan aja. Transaksi antara S dengan T-nya itu kita abaikan aja. Mau dia jual rugi, mau dia jual untung, nggak peduli gitu. Yang penting P jual ke S-nya itu gimana? Gitu. Jadi kalau buat konsolidasi itu yang perlu kita fokuskan cuman P ke S-nya berapa. Kalau S jual ke T-nya itu ya terserah. Mau dijual untung misalkan 240.000, mau dijual rugi jadi 120.000, nggak peduli gitu. Konsolidasi itu. Dia cuman fokusnya ketika P jual ke S itu ada profitnya nggak, ada loss-nya nggak gitu. Itu yang kita fokuskannya itu jadi di sananya. Jadi mau berapapun S jual ke T itu abaikan aja. Fokus saja tadi berapa. P jual ke S untungnya berapa. Oh ada unrealized nih sebelumnya 50.000. Berarti yang boleh kita akui realized gini itu sebesar 50.000-nya itu. Itu kan kalau downstream. Kalau upstream kan bedanya tinggal dikalikan persennya. Kalau upstream kan tinggal kali persennya berapa. Misalkan di sini kan tadi 80%, berarti tinggal kita kali 80%.
Gitu. 50.000-nya jadi kali 80% dulu. Kalau misalkan upstream. Gitu. Jadinya 40.000 gitu, Kak. Ya, jadinya 40.000. Itu kalau upstream ya. Jadi bedanya downstream upstream tuh cuma di sananya aja. Kalau downstream ya udah pakai semuanya. Kalau upstream kita kaliin dulu persentasenya berapa. Gitu. Oh, udah dibiayai cuma itu aja, Kak. Iya, intinya cuman kayak gitu bedanya. Berarti ini yang 50 jadi 40 udah gitu aja. Iya, Terus kalau dilihat. misalkan kita ganti di sininya jadi upstream. Upstream. Berarti kita hitungnya tuh tadi 50.000 kita kalikan 80%. Berarti hasilnya tuh 40.000 kan. Gitu. Begitupun ketika realize gain-nya. Ketika realize gain-nya juga kita kalikan 80%. Berarti kan tadi sama 40.000. Gitu. Bedanya di sana kalau downstream sama upstream. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Oke. Ini kan baru yang income from S-nya. Baru sampai income from S. Ini kan masih di catatan masing-masing ya. P di P, S di S gitu. Nah, sekarang Itu belum konsolidasi, Kak. apa? Itu belum konsolidasi ya? Belum. Ini belum. Ini kan masih income from S kan masih di catatannya si P doang. Oh Gitu iya kan. deh. Ini kan masih catatannya P doang. Kita, nah kalau nggak ada pertanyaan baru kita sekarang masuk ke konsolidasinya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi kan di sini ya? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, biar nggak kecampur, kita kasih garis pembatas saja buat ngasih tahu. Sekarang kita akan masuk ke bagian konsolidasinya. Untuk konsolidasinya sebenarnya kita cukup perhatiin 3 tanggal, bukan 3 tanggal, 3 waktu gitu. Yang pertama itu terkait dengan tahun pertama atau first year-nya. Tahun pertama itu maksudnya tahun ketika transaksi gitu. Tahun transaksinya. Soalnya kita samain aja ya, masih sama kayak yang tadi, oke? Berarti tahun pertamanya itu tahun berapa? Tahun 2018 kan. Nah, di tahun 2018 itu kan kita bikin konsolidasi nih. Maka kita harus bikin worksheet-nya. Terus kita bikin juga jurnal konsolidasinya. Nah, jurnalnya gimana? Jurnal konsolidasi atau jurnal eliminasinya itu gimana? Untuk yang downstream, kita itu cuman bikin untuk yang non depreciable itu kita cukup bikin satu jurnal aja. Ngapain? Kita itu akan ngehapus gain dan mengadjust asetnya. Gitu. Jadi kita tuh di eliminasi atau konsolidasi itu cuma satu. Kita mau ngehapus gainnya sama adjust asetnya. Kenapa kita hapus gainnya? Karena kan masih unrealized. Tadi kan bentuknya di 2018 kan masih unrealized nih. Masih unrealized gain. Belum kejual. Berarti kan gainnya belum boleh diakui. Harus kita hapus. Gitu. Nah, caranya gimana? Gain normalnya di mana? Di kredit. Berarti kalau mau ngehapus gimana? Tinggal kita debit aja kan. Gain on sale, kita debitkan. Nah, kreditnya apa sekarang? Tadi kan dibilang hapus gain dan adjust aset. Asetnya. Nah, kenapa sih asetnya harus kita adjust? Nah, kalau kita lihat ya di catatannya, kayak gini. PS. P itu kan waktu di P, cost asli lainnya berapa? 100.000. Tapi waktu di catatannya si S sekarang, saldo land itu berapa? 150. Padahal konsolidasi. Konsolidasi itu kan aturan dasarnya itu selalu add cost. Kita itu harus add cost-nya. Cost-nya berapa, maka kita catat sebesar itu. Nah, berarti kan artinya apa? Land kita itu dicatat kemahalan. Makanya kita harus sesuaikan, kita adjust. Kalau kemahalan berarti kan kita kurangi. Cara nguranginya gimana? Berarti kan kita kredit. Kita kredit asetnya. Gimana? Ini metode apa? Oh iya, tadi belum disebut ya. Metode
Kita mulai dari mau metode cost dulu atau equity dulu? Terserah sih Kak. Oke. Ini tuh. Metode cost dulu aja nggak apa-apa ya. Nah, sebenarnya di tahun pertama, mau itu cost, mau itu equity, itu sama aja. Iya. Ini masih gain on sale pada land. Kenapa? Karena kan tadi dibilang perbedaan antara cost dengan equity itu pada dasarnya cuman cost pakai RE, equity pakai investment in S. Nah, di jurnal ini dua-duanya kan nggak ada RE, nggak ada investment. Berarti kan sama aja. Makanya sama aja antara cost dengan equity itu. Mau itu cost, mau itu equity, bentuknya masih sama. Jadi mau di sini tuh kita tulis saja di sini. Mau cost atau equity bentuknya sama. Untuk yang tahun pertama. Kita kasih kotak biar itu. Nah, sekarang nilainya berapa nih? Ini masih yang downstream ya tadi. Yang downstream. Berarti tinggal lihat aja gainnya berapa. Kan di catatannya P itu dia juga ada gain sebesar 50.000. Oke. Berarti yang harus kita hapus itu sebesar berapa? Sebesar 50.000. Nilainya pasti sama di sini. Kenapa? Karena kan gain ini tuh melambangkan kemahalannya itu atau kelebihan harganya. Jadi yang kita hapus tuh di sini gain-nya dan kita aja si land-nya. Gitu. Dua-duanya sama kan? Land-nya kemahalan 50.000 terus ada gain 50.000. Makanya kita adjust gain on sale pada land sebesar 50.000. Udah gitu. Kalau untuk non depreciable cukup kayak gini doang. Udah selesai. Di tahun pertama. Tapi yang jadi masalah itu adalah kita jarang banget ada soal cuma 1 tahun. Biasanya tuh 2 atau bahkan sampai 3 tahun. Gitu. Nah, sekarang gimana tahun keduanya nih? Itu kan tahun pertama, second year atau third year atau pokoknya tahun setelah tahun pertama gitu. Mau second, third atau tahun kesekian lah gitu. Etc. Jadi pokoknya tahun kedua sampai tahun berikutnya jurnalnya gimana? Kasusnya masih sama ya kayak yang atas. Kita masih pakai yang downstream. Terus ceritanya belum terjual juga. Oke, kita mulai dari gimana? Kak mau tanya yang metode cost atau equity-nya itu nggak ngaruh di yang tadi ya Kak, yang apa yang jurnal di bukunya P, nggak ngaruh di situ. Di bukunya P, ya dia Di kan atas. masih yang jurnal ini ya catatan awal. Mana? Jadi nggak ngaruh kan Kak? Ini kan ya di sini kan masih jurnal umumnya doang gitu. Iya. Bedanya itu kan nanti cost atau equity itu di sini. Kalau equity kan kita ngitung income from S gitu. Kalau cost kan dia cuman bikin dividen income doang. Jadi kan dia nggak ada peduli ini nih. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya yang kalau yang apa yang equity tadi ya Kak, yang dividen income. Dividen income itu cost. Ya. Dan yang cost itu nanti dia ngitungnya apa dividen income bukan itu income from S. Kan? Ya, jadi kalau di metode cost kan dia nggak ada peduliin ini, nggak ada peduliin income from S. Jadi dia ya udah kayak biasa aja, dividen income-nya berapa gitu, nggak ada ngitung-ngitung ini. Berarti kalau metode cost itu tuh cuman kita mikirinnya tuh nanti di konsolidasinya. Gitu. Jadi kalau ini kan soalnya si unrealized gain itu kan sama kayak unrealized profit yang di inventory. Dia pengaruhnya itu ke income from S. Gitu. Kalau ke dividen kan nggak ada pengaruh, dia dividen kan berapa dividennya S, berapa kepemilikan kita udah kelar. Gitu. Sama kalau nggak salah ya, kita itu yang diminta cuman jurnal eliminasinya aja, jurnal konsolidasinya. Nggak diminta dari awal ini. Kayak jurnal umum kayak gininya, kalau nggak salah ya, itu nggak diminta juga jurnal ininya. Jadi langsung yang akhir. Cuman ya kita harus tahu juga gitu, harus paham. Ini kan sebenarnya jurnal kayak pengakun biasa gitu. Kalau kita lihat dari jurnal umumnya.
Cuman kan bedanya sekarang kita ada ngitung income from S-nya juga. Kalau pakai metode equity. Oke, ada lagi? Jadinya yang metode yang cost equity itu ngaruhnya di jurnal konsolidasinya aja, Kak. Iya, gitu. Jadi bedanya Jurnal, nanti di konsolidasi ya. jurnal buku P-nya nggak ngaruh, kan? Nggak ngaruh. Tuh. Oke. Oke. Karena apa? Karena kan kalau kita bongkar lagi ya tadi, kan di income from S itu ada net income S, ada amortisasi. Nah, ini kan dua-duanya itu cuman dibikin di equity, metode equity doang kan. Ketika kita ada net income S, kita jurnal kan investment in S pada income from S. Jurnal-jurnal ini kan cuman ada di equity gitu. Jadi kalau di cost kan kita cuman nyatetnya itu ada dividen income, cash pada dividen income ya. Atau apa ya jurnalnya? Bentar, lupa. Iya ya, benar ya. Cash pada dividen income, benar. Nah, jadi bedanya di sana. Kalau di equity kan kita ada jurnal investment pada income from S atau sebaliknya gitu. Income from S pada investment. Tergantung saldonya kan, debit kredit. Gitu. Tapi kalau nggak salah ya, jurnal-jurnal ini udah nggak diminta lagi. Kebanyakan nantinya sih. Iya sih. Kebanyakan juga. Cuman ya kita harus siap-siap aja. Tapi ini masih sama sih penjurnalannya. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Kita lanjut ke yang tadi itu mana ya? Second year ya? Tahun kedua atau berikutnya. Dengan asumsinya itu masih lanjut ya. Kita masih downstream terus belum terjual. Oke, lanjut tahun kedua belum terjual. Nah, jurnalnya gimana? Sebenarnya kita itu hampir sama gitu bilangnya tuh. Tapi bedanya itu ada judulnya masih sama sih, hapus gain, terus adjust asset. Nah, oke, kita loncat ke yang adjust asetnya dulu ya biar gampang. Asetnya kan kalau kita lihat ya di buku P dan S di 2019 ya. Di S kan landnya masih ada kan, belum terjual. Sebesar berapa? 150.000. Kita tahu kan cost aslinya itu sebesar 100. Nah, sekarang pertanyaannya, gainnya ada nggak? Gainnya masih ada nggak? Masih. Di mana? Ada, udah dihapus lagi. Di 2018 kan dibikin jurnal penutup. Kan akun gain itu pasti udah ditutup. Nah, pertanyaannya ditutupnya kemana? Ke yang itu yang 2018 tadi. Enggak. Kalau jurnal biasa, kalau misalkan ada income kayak gitu, ditutupnya kemana? Ke apa sih RE? Iya, betul. Si Gen tadi di bukunya si P pasti udah dipindahin ke RE. Gitu. Kan kalau dibikin ya di buku catatannya P itu, dia kan nanti di 2018 itu, nanti kan si Gennya tuh dia pasti akan hapus. Hapusnya tuh bisa income summary dulu, terus Gen, terus kan nanti RE, bentar. Kebalik ya. Kalau gennya debit terus pada income summary. Terus nanti kan income summary-nya dia tutup ke RE. Ini di buku catatannya P ya. Nanti itu kan dia bakal ngejurnal kayak gini. Sehingga kalau kita lihat di tahun berikutnya udah nggak ada lagi akun akun si gen itu. Udah berubah jadi RE. Nah, makanya sekarang itu ketika mau ngehapus gen, metode cost dulu ya. Metode cost. Sekarang kita kalau mau ngehapus gen, udah nggak pakai akun gen lagi, tapi kita ganti jadi akun RE. Kita ganti pada RE, terus adjust asetnya kan masih ada asetnya, ya udah. Kita tinggal tulis lagi land. Saldonya berapa? 50.000.
Masih sama. Jadi bedanya itu, kalau tahun kedua atau tahun berikutnya kan gennya udah hilang ke RE, maka kita hapusnya tuh ke RE. Mau tahun kedua, mau tahun ketiga, mau tahun keempat atau kelima sama. Selama masih belum dijual, selama masih belum dijual, jurnalnya pasti kayak gini. Oke. Oke. Terus ini kan downstream ya, downstream. Nah, sekarang gimana kalau contoh kasusnya itu upstream? Kita bedain Maka kalau warnanya. dijual gimana Gimana? Kak? Kalau dijual. Tadi kalau dijual. Kalau dijual, nanti ya upstreamnya dulu biar Oh, oke. masih gampang. Soalnya beda jurnalnya kalau udah dijualnya gitu. Oke, kita upstream dulu ya, biar kelihatan bedanya. Nah, kalau upstream kan tadi bedanya apa? Kita ngebagi gennya tuh kita bagi menjadi 2, ke P sama ke NCI. Tadi kan P dapat berapa? P itu kan bakal dapat 40.000 ya tadi itu. Iya. Kalau 80%. Terus ini NCI-nya 10.000. Nah, maka ketika di jurnalnya yang sekarang itu berarti bedanya di mana? Tinggal RE dikasih tambahan NCI pada LEN. Ini 50 terus kita alokasikan. Tadi kan NCI 10, ininya 40. Jadi bedanya di sana. Sama kayak kemarin, kalau upstream itu selalu pokoknya kalau RE atau investment tinggal dikasih NCI. Ini kan cost. Kalau buat equity bedanya apa? Kalau equity itu tinggal diganti RE-nya jadi investment. Investment in S, NCI sama LEN gitu. Nah, Jadi itu juga bedanya ya, apa? yang nggak ada NCI juga investment in S pada LAN kan? Iya, benar. Yang atas berarti ini tinggal diganti apa namanya? Investment in S. Kalau mau diganti jadi metode equity. Jadi bedanya di sana ya. Iya. Ini untuk yang kasusnya tuh belum terjual. Oke, nah sekarang gimana kalau misalkan di tahun kita random aja ya, tahun ketiga misalkan. Di tahun ketiganya itu kita jual. Nah, kalau di tahun ketiganya kita jual, berarti kan di buku catatannya ya, di P ataupun S, lainnya kan udah nggak ada. Lainnya kan udah 0. Iya. Berarti kita ngejurnalnya ngapain nih? Ngejurnalnya itu, kita bukan hapus lagi, tapi kita akuin. Oh iya, akuin gini tadi. Akuin gennya. Kan udah terrealisasi. Kalau udah terrealisasi kan bukan dihapus, tapi kita akui. Gitu. Cara ngakui gennya gimana? Berarti kan gen di mana? Gen itu di kredit. Berarti kita jurnal gen on sale atau gen aja bebas sih sebenarnya namanya. Intinya kita kredit gennya. Nah, debitnya apa? Tergantung kita pakai metode cost atau equity. Kalau pakai metode cost, debitnya itu kita pakai RE. Gitu. RE pada gen sebesar berarti 50.000. Gitu. Ini kita tulis dulu ya. Terjual downstream biar nggak salah bacanya. Oke. Jadi kita tinggal akuin aja RE pada gen. Gitu. Oke. Udah beres. Kalau equity itu kita tinggal ganti RE-nya jadi investment in S. Gitu. Kalau upstream itu kita tinggal tambahin NCI. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Nah, itu udah kelar untuk yang non-depreciable. Sebenarnya nggak sulit kan? Nggak ribet gitu. Nah, yang mulai ribetnya itu nanti pas nggak ribet banget sih, tapi ada tambahan pas di depreciable. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan berarti lanjut ya. Iya. Oke, kita lanjut sekarang ke yang bagiannya si depreciable. Oke, depreciable. Nah, kita mulai dari yang awal dulu kayak tadi. Transaksinya berarti P jual ke S. Jual apa ya? Jual equipment.
Dia jual equipment. Nah, untuk yang ini kasusnya tuh tanggalnya harus spesifik. Tanggal berapa? Kita mulai dari yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang itu kita pakai yang 31 Desember. Misalkan di 31 Desember, P jual ke S 2018. P jual ke S equipment. Nah, kos awal equipment-nya itu misalkan cuma 40.000. Tapi ketika dijual ke S, P ngejualnya itu dengan harga 60.000. Nah, berarti kan ada kelebihan ya. Ada profit sebesar berapa ini? 20 ya. Iya. Masa manfaatnya itu 4 tahun. Jadi sisa masa manfaatnya tuh ketika dijual ke S itu nyisa 4 tahun lagi si asetnya. Oke, berarti transaksinya kan kalau di jurnal antara P dengan S itu kan P itu dia akan ngedebet cash-nya. Terus kan sebenarnya tuh ada, kalau udah didepresiasikan sebelumnya kan ada akumulasi depresiasi, terus ada equipment, sama ada gain. Tapi untuk menyederhanakan, kita biasanya bikin dinetoin dulu aja. Karena yang jurnal umumnya ini nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi kita anggap neto aja ya. Kita anggap neto aja. Cash, equipment, gain. Cash-nya berarti 60.000. Equipment-nya 40.000. Gain-nya itu 20.000. Terus si S nyatetnya berarti kan equipment pada cash. Sebesar 60.000. Oke. Ini kan di catatan masing-masingnya. Di jurnal umumnya. Terus karena kita tahu ini kan akhir tahun. Kalau akhir tahun berarti kan nggak sempat ngedepresiasi. Berarti kan nggak ada depresiasi. Nah, kalau kita belinya di akhir tahun kayak gini, ini sifatnya itu sama kayak non-depreciable. Sama kayak non-depreciable. Kenapa? Karena kan kalau belinya akhir tahun berarti nggak sempat depresiasi. Kalau nggak didepresiasi, itu kan sama aja kayak non-depreciable. Yang mana soal ini nggak mungkin keluar gitu. Pasti nggak mungkin. Karena ya buat apa dibikin depreciable kalau nggak didepresiasi gitu kan logikanya. Jadi ini nggak mungkin keluar. Cuman ya buat openingnya dulu kita dari yang gampang dulu. Gitu. Kalau kayak gitu gimana? Berarti ya langkahnya sama. Pertama kan kalau kita pakai cost kan ya udah beres, nggak perlu ngapa-ngapain. Tapi kalau pakai equity kan kita harus ngitung kayak tadi. Kita harus ngitung income from S. Nah, di income from S-nya gimana? Kita kasih contoh net income-nya itu 200.000. Oh, tadi kepemilikannya belum ya? P itu punya kepemilikan di S berapa ya sekarang? 90%. P punya kepemilikan di S 90%. Terus di 2018 itu net income-nya si S itu 200.000. Terus amortisasinya itu 20.000. Nah, hitung katanya income from S 2018. Berarti kan kita tinggal net income S-nya berarti 90% kali 200.000 itu berapa ya? 180 ya? Iya. 180. Terus amortisasinya berarti 90% kali 20.000. 18.000. Oke. Nah, selanjutnya intercompany-nya. Intercompany-nya berarti ada apa? Aset tetap. Nah, di sini kan kasusnya tuh belum kejual juga. Terus karena dia nggak didepresiasi juga. Berarti sama kayak non-depreciable kan. Berarti kita cukup unrealized gain aja. Langsung unrealized gain. Tadi berapa ya? 20 ya? 20.000. Ini kan downstream ya tadi. Transaksinya tuh downstream. Jadi ya udah, kita tinggal jumlahin. Ketemu 142 income from S-nya. Jadi sama persis kayak di yang non-depreciable. Karena kan emang gak didepresiasikan juga pas transaksinya. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, kita
mau lanjutin dulu sampai kelar atau langsung diganti versi yang depreciable-nya? Soalnya kalau dilanjutin ini sama nantinya. Sama persis. Waktu eliminasinya itu ya balik lagi kayak tadi. RE pada len, gen pada len gitu misalkan. Jadi kita langsung tulis singkat aja ya di sini. Ketika first year-nya, kita pindah judul dulu ya. Kita kasih judul dulu, eliminasi. Eliminasinya itu, ini sama persis. Sama persis kayak yang non-depreciable tadi. Di tahun pertama, kita cukup ngelakuin adanya tadi hapus gain. Kita hapus gain sama adjust asetnya. Berarti kan kita tinggal bikin tadi tuh gain-nya kita debit, terus equipment-nya kita kredit. Ya, udah ganti sekarang ya ke equipment. Nah, jadi kalau kita belinya di kita jualnya di akhir tahun, ini nggak ada perbedaan sama yang non depreciable, sama persis. Tahun pertamanya. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau kejadiannya itu kita ganti nih? Kita ganti transaksinya itu ketika P jual ke S-nya itu di tanggal misalkan 2 Januari 2018. Ini kan awal tahun. Nah, kalau awal tahun kan berarti tadi selain jurnal pertama kan tadi cash, terus equipment sama gain. Terus di S itu ini ada equipment sama cash dulu. Tadi berapa ya? 60 ya? 60.000. Ini 60, terus 40 sama 20. Nah, terus tadi berarti kan ini 2 Januari. Terus di 31 Desember kita kan akan melakukan depresiasi. Nah, tadi kan masa manfaatnya berapa tahun? Masa manfaatnya itu 4 tahun. Berarti depresiasinya berapa ini? Depresiasi expense pada akumulasi itu sebesar Ini ada suaranya. Apa? Oh, suaranya hilang. Oh, udah. Nggak ada suaranya tadi. Oh. Oke, bentar. Dicek dulu takutnya di settingannya. Bentar ya, dicek. Oke, coba. Sekarang ada suaranya nggak? Udah ada. Oke. Berarti kita akan ngelakuin depresiasi kan. Masa manfaatnya tadi 4 tahun. Residualnya biasanya kita langsung bikin 0 aja. Residual value-nya 0. Jadi biar gampang gitu. Oke, berarti kan depresiasinya gimana? Tinggal kita bagi 4 kan. Selalu asumsinya tuh biasanya pakai straight line. Straight line 4 tahun, residual value-nya 0, berarti depresiasi kan kita tinggal bagi 4. Berarti ini 15.000. Tapi kalau misalkan pakai cost-nya, depresiasinya harusnya berapa? Depresiasi expense. Berarti kan 40 bagi 4, 10.000. Betul. Artinya apa? Sekarang ada 2 hal. Yang pertama, equipment-nya itu kemahalan. Yang kedua, depresiasinya itu kebanyakan. Nah, berarti nanti di jurnalnya itu ada tambahan lagi. Selain nge-adjust asetnya, kita juga harus nge-adjust depresiasinya. Gitu. Tapi sebelum ke sana itu kita lihat dulu pengaruhnya ke income from S gimana. Gitu. Net income-nya masih sama ya, kayak tadi berapa ya? 200 ya. 200.000, amortisasinya 20.000. Nah, berarti ketika ngitung income from S, tuh langsung aja kaliin. Tadi tuh net income-nya itu 180 ya. Terus amortisasinya 18.000. Nah, sekarang bedanya di mana? Pertama kan kita tulis dulu unrealized gain. Unrealized gain-nya kan tadi sebesar berapa? 20 ya?
Iya, 20. 20.000. Nah, selain unrealized gain, sekarang ada tambahan. Ada boleh namanya tuh ada yang nyebutnya tuh piecemeal recognition. Kalau dosennya ada nyebut istilah piecemeal recognition nggak? Enggak sih kayaknya kok. Nggak. Nah, piecemeal recognition ini sama aja kayak realized profit atau realized gain. Nah, Oh. bedanya itu dari kata piecemealnya. Piecemealnya itu kalau kita artikan itu artinya sebagian. Nah, kenapa sebagian? Karena kan kalau kita netokan nilai asetnya masih sama atau udah berkurang? Udah berkurang. Nah, kita kan kalau di saldonya ya, kalau kita hitung, berarti kan di sini equipment-nya tuh 30, di sini equipment-nya udah nyisa 45.000. Nah, berarti kalau udah berkurang, ini tuh kalau kita samakan kayak inventory, kesannya kan udah dijual sebagian. Iya. Gitu. Makanya berarti kita harus akui nih realize-nya itu sebesar berapa. Berarti kan ada realize gain. Berarti ada yang udah terrealisasikan gitu. Nah, terrealisasikannya berapa? Sebesar, gampangnya tuh selisih depresiasi. Gitu. Jadi piecemeal recognition itu bisa juga kita sebut sebagai selisih depresiasinya. Nah, sekarang selisih depresiasinya berapa? 15.000 dengan 10.000. 5.000. Nah, 5.000. 5.000. 5.000-nya ini kan realize ya. Kita akuin itu realize gain. Jadi istilahnya mau pakai piecemeal recognition, selisih depresiasi atau realize gain boleh. Nah, berarti realize gain itu saldonya gimana? Saldonya pasti kebalikannya. Berarti positif. Kan udah terakui, udah terrealisasikan. Gitu. Iya. Nah, kalau dicari gimana dari selisih depresiasinya. Berarti sekarang ada perbedaan nih, ada tambahannya tuh di sini, ada realize gain-nya. Maka saldo income from S-nya sekarang ini berapa ya? 147 ya sekarang. 147.000 gitu. Jadi kalau di intercompany aset tetap sebenarnya nggak beda jauh sama yang inventory. Kalau yang inventory kan istilahnya dia pakai UP dan RP, unrealized profit sama realized profit. Kalau di aset tetap dia pakai istilahnya tuh unrealized gain dan realized gain. Pada dasarnya mereka sama aja gitu. Unrealized profit, unrealized gain kan yang belum terrealisasikan. Realized profit, realized gain yang udah. Bedanya apa? Bedanya itu kalau di inventory, UP-nya itu langsung terjual semua di tahun berikutnya. Langsung terjual semua. Kalau di aset tetap, dia itu kan sebagian. Lewat apa? Lewat depresiasi. Jadi depresiasi itu kesannya kayak ngejual sebagiannya. Karena kan nilainya nurun. Gitu. Makanya ada tambahannya itu di sini. Bedanya dengan non-depreciable itu di sini. Ada realized gain ketika ngitung income from S. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, selanjutnya. Oh ya, tadi unrealized gain-nya masih sama ya. Aturannya unrealized gain itu selalu cuman sekali. Cuman sekali di tahun transaksi. Di transaksinya. Berarti kalau kita ngitung income from S tahun berikutnya, 2019, itu komponennya itu apa? Net income S, amortisasi. Nah, sekarang udah nggak ada unrealized gain. Tapi cuman ada realized gain doang. Atau piecemeal recognition. Gitu. Sebesar apa? Sebesar 5.000. 5.000 tadi. Gitu. Jadi unrealized-nya itu cuma dimasukin di awal doang. Di awal transaksinya. Untuk income from S. Gitu. Jadi sisa tahun-tahun berikutnya itu cuma ada realized gain sama piecemeal recognition. Makanya di variasi soalnya tuh biasanya, misalkan konsolidasinya tuh 2019, pasti transaksi equipment ya, biasanya itu di tahun sebelumnya, berarti tahun 2018. Sedangkan transaksi land ya, atau yang non-depreciable-nya biasanya 2019.
Biar nanti unrealized gain-nya muncul, terus ada realized gain-nya juga sekalian. Jadi biar masuk semua. Gitu. Biasanya variasinya kayak gitu. Jadi biar ada dua-duanya gitu, biar lengkap. Biar komponennya makin banyak, makin bingung gitu mahasiswanya. Kan makin seneng gitu. Enggak sih, enggak gitu. Dosen pasti pengen yang terbaik juga. Oke. Lanjut, itu kan baru yang di catatannya biasa, sekarang ke eliminasinya. Kalau eliminasinya gimana? Tanggalnya selalu sama ya. Pertama itu selalu tahunnya. Tahun pertama, first year-nya. Sorry. Tahun pertama itu bentuknya sama. Sama persis. Pertama kan kita akan ngehapus gain, terus adjust asetnya. Berarti jurnalnya apa? Kita akan ngedebit gain, kreditnya equipment. Sebesar 20.000 tadi kan. Oke, ini ya sama. Tapi bedanya itu sekarang ada dua. Kan udah mengalami depresiasi juga. Berarti ada akui realize gain-nya. Nah, cara mengakui realize gain ya jurnalnya apa? Nah, akui realize gain itu kan tadi berdasarkan apa? Berdasarkan depresiasi. Nah, berarti bisa dibilang ini tuh semacam nge-adjust depresiasinya. Kita lihat nih sekarang. Ya, kita lihat. Yang di jurnal sama CS kan depresiasi expense pada akumulasi 15.000. Padahal harusnya cuma 10.000. Kemahalan kan? Berarti kalau nge-adjust-nya gimana? Apa aku masih depresiasi Ya, pada depresiasi. expense. Jadi kita tinggal balik aja gitu. Tinggal kita balik jurnalnya. Berarti ini sebesar tadi selisihnya berapa? 5.000. Patokan gampangnya, shortcut-nya. Kalau udah mentok nih, misalkan lagi panik. Gimana sih cara curangnya? Lihat aja di sini. Depresiasi expense itu selalu sejajar sama equity. Sama equipment. Sorry, equity lagi. Jadi kalau di atasnya jurnal pertama equipment credit, depreciation expense pasti di kredit. Gitu. Kenapa? Karena kan waktu mendepresiasikan, lihat di sini juga sama kan. Kalau equipment-nya di debit, expense-nya juga di debit. Gitu. Itu trik curangnya kalau misalkan kita udah panik kan agak susah ya mikirnya lama. Ini gimana sih jurnalnya? Lihat aja ke atas. Oh, equipment-nya di kredit nih. Berarti expense-nya kita kredit juga. Debitnya tinggal akumulasi. Gitu. Kalau angkanya kan loss ya. ya Kak. Ya, berarti kalau loss kan contohnya nih, kalau kita bikin contoh lain dulu. Kalau loss kan berarti equipment-nya di debit, ini loss-nya di kredit. Misalkan 10.000. Berarti kan nanti di jurnal keduanya gimana? Depresiasinya yang di debit sekarang. Kreditnya akumulasi gitu. Misalkan ini 2.000 gitu. 20 kelebihan. 2.000 kayak gitu. Jadi patokannya tinggal lihat di akun equipment-nya aja. Dia ada di mana, maka expense-nya itu di sana. Gitu. Tapi kalau dia loss kok jadi depresiasinya bertambah, itu logikanya gimana? Nah, logikanya gimana? Kita kasih contoh di sebelah mana ya? Di bawahnya aja ya. Misalkan nih, P jual ke S, warnanya kita bedain ya, biar kelihatan gak nyambungnya. P jual ke S, kos aslinya itu misalkan 50.000 nih. Kosnya tuh 50.000, tapi dijualnya berapa? Dijualnya itu 40.000. Nah, berarti kan nanti di catatannya ya, di catatannya itu P, S, P itu dia ada loss. Dia itu kan ada loss sebesar berapa? 10.000. Sedangkan di S nyatet equipment-nya berapa? 40.000. Terus waktu ngedepresiasi gimana? Berarti kan depresiasi expense pada akumulasi itu sebesar misalkan 4 tahun ya. Sama 4 tahun. 4 tahun. Berarti kan 10.000 ya.
Oke. Terus tapi sekarang kalau berdasarkan cost-nya, depresiasinya berapa? Expense pada akumulasi harusnya berapa? Berarti kan 50.000 dibagi 4, 15.000. Iya. Artinya kan kemurahan. Depresiasinya terlalu rendah. Makanya harus kita tambah. Nah, makanya kalau loss itu depresiasinya kan kita debitkan. Biar kita tambahin nih. Equipment-nya juga kita debitkan biar tambah. Karena kan equipment-nya dicatat terlalu rendah. Gitu. Jadi penjelasannya di sana. Gitu. Tapi trik tadi masih berlaku. Equipment debit, expense juga pasti debit. Gitu. Oke, ada lagi? Udah. Oke, berarti lanjut ya. Ini kan baru tahun pertama. Nah, di tahun kedua dan berikutnya ini ada sedikit perbedaan lagi. Second, etc. Nah, di tahun-tahun berikutnya itu ada sedikit perbedaan. Meskipun sebenarnya sama tujuan utamanya tadi, pertama kita akan hapus gen lagi. Kita adjust asetnya lagi. Nah, cuman kayak tadi kan, si gennya itu kan udah hilang. Gennya udah hilang. Berarti kan kita ganti sama RE. Kita ganti sama RE. Terus kan kita adjust asetnya. Asetnya tuh berarti tadi equipment ya. Cuman bedanya gimana? Nah, bedanya di sini. Kalau kita lihat sekarang di catatan P dan S, itu kan tadi udah dipindahin jadi RE ya. Dipindahin jadi RE, terus di S. Catatan di S itu kan pertama ada equipment, terus ada apa lagi selain equipment? Ada akumulasi depresiasi. Nah, kalau depresiasi expense-nya kan emang udah hilang. Pasti udah ditutup kan. Nah, tapi sekarang ada akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasinya tadi berapa? 15.000 kan ya. Equipment-nya tuh tadi 50 atau 60 ya, lupa. Tadi berapa? 60. 60 ya? Iya. Oke, equipment-nya kan 60. Sedangkan kan cost aslinya itu 40.000. Berarti kan masih harus kita adjust equipment-nya sebesar berapa? 20.000. Sedangkan akumulasi depresiasi berdasarkan cost tadi kan berapa? 10.000. Berarti akumulasinya harus kita adjust juga kan? Makanya di sini ada tambahannya tuh apa? Ada akun akumulasi sebesar berapa? Selisihnya ini 5.000. Gitu. RE ya udah sisanya aja sebenarnya. Gampangnya tuh. Nah, jadi bedanya di sini. Kalau tahun kedua dan berikutnya tuh ada tambahan. Nah, kalau trik gampangnya gimana? Tinggal ambil aja dari tahun yang lalu, kita masukin ke sini. Gitu. Ini kan kita tahu bahwa eliminasi itu kan nggak berkelanjutan. Jadi di tahun kedua, dia itu nggak menganggap jurnal ini. Jadi jurnal ini tuh dianggap nggak pernah ada. Kalau di tahun kedua tuh. Jadi kita mulai dari nol lagi eliminasinya. Makanya berarti kan akumulasinya tuh belum kita adjust nih. Makanya kita adjust di awal ini. Gitu. Nah, berarti udah kan. Terus tambahannya apa? Jurnal keduanya masih sama. Kita adjust depresiasinya lagi. Karena kan pasti didepresiasi lagi. Kita tinggal akumulasi pada depresiasi expense. Ini karena straight line berarti kan langsung aja gampang. Angkanya sama. Nah, kalau misalkan kita kasih contoh tambahan. Tahun ketiga gimana? Tahun ketiga. Nah, kalau tahun ketiga sama lagi. Berarti kan kita tinggal RE, akumulasi, sama equipment. Nah, equipment-nya kan masih tetap 20.000. Bedanya apa? Di sini kan akumulasinya pasti nambah. Akumulasinya kan nambah. 15 tambah 15 kan nanti jadi 30.000. 10 tambah 10.000, 2 tahun kan 20.000. Selisihnya kan makin gede. Jadi sekarang berapa? Selisihnya nambah jadi 10.000. Gitu. Atau kalau mau pakai cara gampangnya lagi, bisa juga. Ini kan di tahun kedua ada 5.000, udah kita adjust. Terus kita tambahin aja angkanya sama yang barunya. Jadi kita jumlahin totalnya berapa ini? Ada 10.000. Oh berarti
Kalau tahun ketiga dieliminasinya tuh akumulasinya tuh udah 10.000 di debitnya. Atau kalau mau cara panjangnya lihat aja saldo akumulasinya. Saldo akumulasi di tahun ketiga itu kan awalnya itu 30.000, kalau dibandingkan kosnya kan harusnya cuma 20.000 nih. Berarti ada selisihnya sekarang 10.000. Gitu. Triknya tuh. Soalnya kadang-kadang ada yang soalnya tuh 3 tahun mendatang konsolidasinya tuh. Transaksinya misalkan 2018 tapi konsolidasinya 2020 misalkan. Ini masih sama ya, ada depresiasi sama ada akumulasi pada depresiasi expense. Kalau 3 tahun mendatang kayak gitu gimana? Gimana? Berarti kalau misalnya konsolidasi 3 tahun mendatang, jadi gimana? Berarti kayak gini. Tadi ya. Gitu juga sama aja ya? Ya. Jadi bedanya tuh di sini. Kalau 3 tahun mendatang tuh patokannya ada di sini. Di akumulasinya. Kalau equipmentnya pasti masih sama. Kalau RE itu pasti sisanya. Jadi kuncinya tuh di akumulasinya. Kuncinya tuh di sini. Kita harus benar akumulasinya berapa. Cara gampangnya tuh akumulasinya itu di jurnal pertama ya. Akumulasi di jurnal pertama itu N-1. Artinya apa? Misalkan ini kan kita di tahun ketiga. Kita kan tahun ketiga. Kita masukin nih 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Akumulasi ini kan setara berapa tahun? Setara 2 tahun. Gitu. Jadi cara curangnya ya kalau mau cepat, berapa sih angka di sini? N-1 aja. Kenapa N-1? Karena kan kalau tahun sekarang, tahun ketiganya itu dibikin di bawahnya. Tahun berjalan itu dibikin terpisah. Gitu. Makanya kalau ngitung akumulasinya kita pakai N-1. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Nah, tapi ada satu lagi nih variasinya. Variasinya tuh di interim. Interim tuh maksudnya apa? Kita nggak jual di awal, nggak jual di akhir, tapi di tengah-tengah. Misalkan nih, kita jualnya tuh di 2 Juli. Kita jualnya di 2 Juli. Bedanya di mana? Bedanya cuma di saldo akumulasinya. Contohnya nih, kalau tahun pertama, kita pakai angka 1 ya. Tahun pertama berarti kan masih sama ya. Kita akan ngehapus gain pada equipment. Sebesar, soalnya masih sama ya pakai angka tadi, 20.000. Masih samakan. Nah, bedanya di sini. Depresiasinya. Akumulasi pada depresiasi. Nah, di sini saldonya jangan setahun. Kita lihat, ini kan dari 2 Juli. Berarti kan cuma 6 bulan. Berarti saldonya bakal setengahnya. Kalau setengahnya itu kan berarti setengah dari tadi 2.500. Oh, iya. Nah, biasanya di sini tuh yang bikin kita terkecohnya itu kan pasti bukan tahun pertama yang diminta. Misalkan tahun ketiga. Nah, di tahun ketiga, kita kan misalkan kalau kita pakai cara cepat tadi, RE langsung akumulasi, terus equipment, terus akumulasi, ini pasti benar kan 5.000. Equipment pasti benar 20.000. Nah, cuman di sini takut terkecohnya tuh, ini kan udah tahun ketiga, berarti ini akumulasi 2 tahun berarti 10.000. Nah, kadang kita nggak ngecek gitu. Padahal salahnya tuh di sini. Kita kan mulainya dari 2 Juli. Berarti umurnya tuh belum 2 tahun, tapi baru 1 tahun setengah. Berarti bukan 10.000, tapi 7.500. Gitu. Biasanya terkecoh di sana. Jadi transaksinya tuh interim. Transaksinya tuh interim, bukan mulai dari awal tahun. Tapi dari pertengahan, mau bulan April, Mei, atau pokoknya nggak di awal ataupun di akhir. Jadi terkecoh di saldo ininya, akumulasinya. Gitu. Jadi hati-hati, lihat tanggal itu penting banget. Dia tanggal berapa? Gitu. Karena kan saldonya jadi beda. Karena di sini di tahun pertamanya kan nggak full 1 tahun. Gitu. Oke,
Ada pertanyaan lagi? Belum. Oke. Nah, udah beres. Terus yang terakhir kan tinggal kalau terjual gimana? Misalkan di Oke. tahun ketiga itu terjual. Nah, sekarang kita lihat di P sama di S catatannya gimana. Di S equipment-nya masih ada nggak? Equipment-nya kan 0. Akumulasinya masih ada nggak? Enggak juga. Karena kan udah dijual, udah dihapus. Berarti kalau terjual gimana? Kita kasih judul dulu ya. Terjual berarti kan udah kita tinggal ngapain? Tinggal akuin aja. Akui realize gain-nya. Gitu. Masalahnya, berapa yang kita akuin? Berarti kan kalau jurnalnya kan ya udah tinggal, kalau metode cost ya. Kalau metode cost kan tinggal RE pada gain. Nah, yang jadi masalah tuh angkanya. Angkanya berapa sih yang kita akuin? Gitu kan. Nah, kalau dilihat di buku ya, itu nggak dibahas. Nggak dibahas sama sekali. Bagian materi yang ini, non-depreciable terjual, itu nggak dibahas. Jadi pas mau ngecek ini angkanya berapa itu kemarin tuh belum ketemu gitu. Pas dibaca di buku, baik yang Bu Iin atau yang dari angkatanku kemarin, itu nggak ada. Dia itu nggak ada itunya, apa? Bentar. Ikonnya nggak ada yang ngebahas gitu, nggak ada yang ngebahas terkait penjualan non depreciable. Yang depreciable, sorry. Soalnya angkanya ini tuh apakah full 20.000 atau kita yang sisanya. Sisanya contohnya di sini kan misalkan terjualnya misalkan di akhir tahun ya. Terjualnya di akhir tahun. Berarti kan sisanya gimana? Ini kan udah kita jumlahin, berarti sisanya tinggal 7.500. Nah, ini jadi masih misteri. Jadi kalau buat materi yang terakhir ini nanti dikonfirmasi ya. Ketika terjual yang depreciable itu angkanya berapa gitu. Apakah utuh sebesar saldo unrealized gain awalnya berapa? Atau cuman sisanya aja? Gitu. Cuman kalau menurutku lebih condong ke sisanya. Ke sisanya. Sisanya tuh clue-nya tuh tinggal dari income from S. Income from S kan kalau tahun misalkan nggak interim ya biar gampang full kita jual di tahun ketiga akhir tahun. Berarti kan di income from S itu kita udah ngakuin 3 kali ya. 3 kali realized gain. Iya. 3 kali realized gain itu berarti kan 15.000. Nah, di sini itu kalau menurutku ya, itu tuh kayaknya sisanya tuh berarti tinggal 5.000 mungkin. 5.000 atau 10.000 sih. Tahun berjalannya nggak tahu dihitung atau enggak. Nah, ini harus dicek dulu sih. Pakai yang ini atau malah yang utuh. Gitu. Karena mau ngecek di bukunya nggak ada, ternyata nggak dibahas sama sekali. Gitu. Jadi agak bingung. Nanti kalau udah ketemu mungkin ku kasih tahu atau coba tanyain ke dosennya juga sekalian, konfirmasi lagi. Jurnalnya kalau nggak salah udah pasti kayak gini, cuman si angkanya aja berapa yang jadi masalah tuh. Ini apa Kak tulisannya? Apa? Ini apa Kak yang dikotain tulisannya? Cost, metode cost. Oh, cost. Oh iya. Ya, metode cost. Soalnya kan RE. Ini kan RE. Kalau investment kan berarti kita pakai metode equity. Kalau upstream kita tinggal tambah NCI gitu. Jadi antara equity versus cost itu terus upstream downstream itu nggak terlalu sulit gitu, nggak terlalu beda. Jadi nggak usah dibikin terlalu ribet. Tinggal fokus di satu aja. Misalkan kita mau fokusnya di cost downstream. Berarti kan kalau mau jadi upstream tinggal tambah NCI. Kalau mau jadi equity tinggal kita ganti investment in S. Gitu. Bedanya di sana. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum. Nah, berarti untuk yang aset tetap udah kelar gitu, udah beres. Hah, serius Kak? Udah. Dikit itu kan? Dua pertemuan kan di RTS. Iya. Tapi udah kelar. Udah. Oke. Cepet kan?
Iya, latihan soal aja. Karena emang dikit gitu. Secara materi dia tuh emang dikit. Nah, sisanya di AKL tuh emang tinggal banyakin latihannya aja. Gitu. Dikit banget. Kalau di buku kan mungkin emang banyak karena itu tuh Iya, banyak kayak apa ya? Banyak lain. komponen yang nggak pentingnya. Bukan nggak penting sih, maksudnya tuh dia kayak di sini nih. Misalkan lagi mana nih? Nah, konsolidasi itu tadi tuh ini ya. Nah, misalkan kita pas lagi belajar eliminasinya, kalau di buku itu dimasukin sama yang lama. Jadi sama materi yang biru ini nih. Sorry. Pas maksudnya Ada notif. Nah, sama yang biru-biru ini tuh kita masukin lagi di bukunya. Jadi kayak inventory. numpuk gitu. Kita yang Dimasuk. inventory enggak biasanya. Yang biru tuh yang umum. Yang kayak hapus Oh, equity awal, dimasukin lagi. Padahal kan kalau menurutku ya itu mending ya udah biarin aja. Itu kan udah di materi kemarin. Jadi fokusin dulu belajar yang aset tetap dulu, baru nanti pas mau latihan soal kan kita belajar lagi yang lama. Gitu. oh. Makanya penuh di buku tuh gara-gara dimasukin lagi semuanya. Tiap non-depreciable masukin ini. Depreciable masukin lagi juga yang ini. Jadi kayak banyak banget gitu. Padahal kalau mau belajar ya udah fokusin dulu di aset tetapnya. Nanti pas aset tetapnya udah paham, coba soalnya yang langsung lengkap gitu semua. Biar sekalian mengingat materi yang kemarin. Gitu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Belum sih Kak, nggak ada. Oke. Berarti kalau ada pertanyaan lagi mungkin untuk materi sesi ini cukup dulu.